Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Natal. Ya, kita baru merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tanggal 25 adalah hari raya Natal. Maka kita heran, hari ini baru tanggal 27. Mengapa hari ini kita sudah mendengar tentang kebangkitan Yesus, tentang kuburan yang kosong, baru Natal, kelahiran, terus tentang kebangkitan. Heran kan? Saya sendiri sempat bolak-balik membuka-buka dan memeriksa buku penanggalan liturgi keuskupan. Ya, saya pikir apa Pastor Emmanuel Sembiring sebagai penanggung jawab komisi liturgi di keuskupan ini, apa mungkin silap dia? Apa orang seteliti Pastor Emmanuel bisa silap menentukan bacaan ini? Akhirnya baru saya temukan, saudara-saudari, rupanya hari ini tanggal 27 Desember adalah Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil. Karena hari ini Pesta Santo Yohanes, maka dipilihlah bacaan dari kitab suci di mana diceritakan peran Yohanes yang menonjol. Itulah bacaan yang kita dengar hari ini. Bagaimana Yohanes dan Petrus lari ke kuburan Yesus untuk melihat kuburan yang kosong, seperti dilaporkan Maria Magdalena. Dan mereka hanya menemukan kuburan yang kosong, kain lampin dan kain peluh yang sudah tergulung. Lalu dikatakan pada ayat 8, Yohanes pun masuk ke dalam kuburan itu. Ia melihatnya dan ia percaya. Saudara terkasih, karena Yohanes yang menulis Injil keempat yang kita baca tadi, maka kalau ia menyebut tentang dirinya, ia tidak menyebut namanya. Ia selalu mengatakan murid yang lain itu. Maksudnya dia sendiri. Yohanes ini adalah satu dari 3 murid yang istimewa. Ada 3 murid istimewa Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini. 3 murid istimewa ini yang sering hadir pada peristiwa-peristiwa istimewa bersama Tuhan Yesus. Mereka misalnya menyaksikan Yesus berubah rupa di gunung yang tinggi dan melihat juga Musa dan Elia. 3 murid ini pula yang boleh masuk jauh ke dalam taman Getsemani, dekat dengan Yesus yang berdoa ketika di taman Getsemani menjelang ia disalibkan. Pada Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27, Yohanes
bersama Maria berdiri di kaki salib Yesus. Yesus berkata kepada ibunya, ya, Maria. Dari salib Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Lalu katanya kepada muridnya Yohanes, "Inilah ibumu." Jadi Yohanes mewakili kita semua, saudara-saudari, untuk bisa menyebut dan memanggil Maria sebagai ibu kita. Dan Yohanes pula yang mewakili kita semua, supaya kita adalah anak-anak dari Bunda Maria. Sekarang saudara-saudari yang terkasih, apa hubungan Yohanes ini dengan suasana Natal sekarang ini? Saya melihat sangat bagus diterangkan pada bacaan pertama, yakni surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Wah, lihatlah saudara-saudari, uraian dari Yohanes ini sangat mendalam, ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami lihat dan dengar dan raba tentang firman hidup. Kita teringat bagaimana Yohanes dalam Injilnya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, melukiskan tentang Yesus begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wah, lihat kan, ini sering dikutip oleh orang-orang non-Kristen, non-Katolik, ya, melukiskan bagaimana firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Begitulah Yohanes melukiskan tentang kelahiran Yesus. Jadi di dalam Injil Yohanes nggak ada tentang kandang Natal, tentang kandang ternak, tempat Yesus lahir dan sebagainya. Dia lukisannya begitu. Yang sejak semula sudah bersama-sama dengan Allah, dan yang adalah Allah, firman, telah menjadi manusia, dan dia tinggal di antara kita. Begitu mendalamnya lukisan dari Yohanes, saudara-saudari. Jadi waktu kelahiran Yesus kan, malaikat-malaikat dari surga mengumandangkan dan menyaksikan. Pada Lukas 2 ayat 11, kepada gembala dikatakan, telah lahir bagimu juru selamat, yakni Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu bab 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini lukisan dari penyaksian dari malaikat-malaikat dari surga tentang kelahiran Yesus. Nah, di dalam Injilnya dan di dalam suratnya, Yohanes sebagai orang yang sudah percaya melanjutkan, seperti melanjutkan penyaksian dari malaikat-malaikat itu. Kata Yohanes kan, kami telah melihatnya dan kami saksikan itu nyata. Ya. Semoga kalian pun bisa bergabung dengan kami, melihatnya dan menyaksikannya dan mengalaminya juga. Begitulah kata Yohanes, saudara-saudari. Nah, mari kita mewartakan seperti Yohanes. Apa yang telah kami lihat dan alami, kami wartakan kepadamu. Yohanes bahkan mengatakan, itu yang kami tuliskan kepadamu. Kita pun menyaksikan, dan semoga kita dapat mewartakan, khususnya kepada keluarga kita, di dalam keluarga kita, bahwa kita pun telah melihat Yesus,
kita pun telah mengalami kehadiran Yesus. Dan kita seperti bisa merabanya sendiri. Kita mengalami kehadirannya yang menyelamatkan kita. Dan itu pasti dirasakan secara langsung juga oleh keluarga kita, anak-anak kita, dan cucu kita. Semoga seperti Yohanes, ya, bisa kita katakan apa yang telah kami lihat dan kami alami, kami wartakan kepada dunia. Amin.